لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah. Sungguh kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan, juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita dengan izin Allah bisa menunaikan sholat maghrib di awal waktu, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi wa tafaqquh fiddin. Semoga berdiam diri kita dengan thalabul ilmi wa tafaqquh fiddin ini dinilai oleh Allah sebagai i'tikaf dan juga ibadah yang istimewa karena menunggu waktu pelaksanaan sholat berikutnya, yakni sholat isya. Sedangkan disebutkan dalam satu riwayat, ketika kita berdiam diri di masjid seraya menunggu pelaksanaan dari waktu sholat berikutnya, maka sesungguhnya kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala sholat yang kita tunggu. Artinya besarnya, agungnya, luar biasanya pahala yang kita dapat dengan kita menunggu itu sebagaimana pahala sholat yang kita tunggu. Sehingga insya Allah ini adalah amal sholat yang berlapis-lapis dan berlipat ganda, yang semoga menjadi salah satu sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan pembahasan al-i'jazu al-ilmiyu al-hadisu lil Quran, yang dimaknai mukjizat sains di dalam Al-Quran. Ini menjadi pembahasan penting di dalam kitab ini karena dalam rangka diantaranya faedahnya adalah untuk memantapkan, menguatkan keimanan kita terhadap Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu seluruh isinya benar. Bahwasanya Al-Quran itu satu-satunya kitab yang kemudian terjaga kemurniannya sejak diturunkan sampai sekarang, sampai akan datang, sampai pada masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Al-Quran itu juga menjadi salah satu dari sumber hukum, bahkan sumber hukum yang utama adalah Al-Quran, maka sesungguhnya kitab sumber hukum yang tidak mengenal revisi, amandemen, perubahan adalah Al-Quran. Tidak hanya satu kalimat, tapi satu huruf pun tidak mengenal apa yang namanya revisi, perubahan, penambahan, pengurangan. Dan itu hebatnya Al-Quran. Dan di dunia ini tidak ada kitab yang seperti Al-Quran. Bapak Ibu bisa komparasikan dengan
pedoman kitab hukum apapun di dunia ini selalu mengalami revisi, selalu mengalami perubahan, selalu mengalami berbagai macam amandemen yang disesuaikan dengan konteks zaman yang saat itu manusia berada. Beda dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini sholihun likulli makan waz zaman. Satu kitab yang relevan di setiap tempat dan waktu. Sehingga Al-Quran itu ketika disebut sholihun likulli makanin waz zaman, maka sesungguhnya siapapun yang mengamalkan kandungan Al-Quran, maka yang akan didapat adalah kemaslahatan hidup, kemanfaatan hidup, keberkahan hidup. Dan ini juga salah satu mukjizat yang luar biasa yang kita bisa dapatkan faedahnya dari Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika di pertemuan lalu bab tentang al-i'jazu al-ilmiyu al-hadisu lil Quran, yakni mukjizat sains dalam Al-Quran, kita sudah melewati tentang masalah teori Big Bang yang di abad 20 baru diketemukan, ya. Padahal sudah ada di dalam Quran surat Fussilat ayat 11. Kita juga telah melewati mukjizat Al-Quran yang lain adalah bahwasanya annan nujumas sama la tazulu tukhlaq, bahwasanya bintang itu terus diciptakan oleh Allah, ya. Bintang itu terus diciptakan oleh Allah, terus berkembang, ya. Dan itu juga baru diketemukan abad saat ini, padahal Al-Quran sudah menyebutkan 14 abad yang silam, yang ada di dalam Quran surat Az-Zariyat 47, bahwasanya was-samaa banainaha biaidi wa inna lamusi'un. Tidak hanya bintang, namun juga langit itu diciptakan oleh Allah dan benar-benar diluaskan oleh Allah. Sehingga langit ini juga terus mengalami pengembangan, Bapak Ibu. Tidak berhenti dan stagnan. Bukan kemudian berhenti setelah itu selesai, tidak ada pengembangan apa-apa. Dan ini juga maha hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa meluaskannya, Allah senantiasa mengembangkannya. Nih, kita mungkin tidak seberapa tahu, ya. Kan yang kita lihat sebatas apa yang kita pandang, ya. Tapi bagi mereka yang mengerti ilmu itu, betul-betul mereka menyimpulkan bahwa langit ini senantiasa terus meluas, langit ini senantiasa terus berkembang. Kita juga sudah melewati tentang bahwasannya Al-Qamar, yakni bulan, dulu itu mempunyai cahaya tersendiri. Kemudian dipadamkan oleh Allah. Yang itu juga sudah diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 12, juga Quran surat Al-Furqan ayat 60, ya. Sehingga cahaya bulan yang saat ini kita saksikan merupakan apa itu cahaya pantulan dari planet yang lain. Seperti itu. Dan ini diterangkan sudah lama oleh Allah di dalam Al-Quran. Hanya saat-saat ini saja yang kemudian para ahli itu menemukan. Termasuk juga kita sudah melewati tentang mukjizat sains di dalam Al-Quran ini bertalian dengan bahwasannya ketika manusia itu naik ke angkasa, ya, maka dia akan mendapati hampa udara, ya, hampa udara, sehingga nafasnya, dadanya itu akan sesak. Yang Al-Quran juga memberikan permisalan bertalian dengan orang-orang yang kemudian dengan ilmu dan hikmahnya Allah itu disesatkan, ya, maka seperti halnya dadanya itu akhirnya sempit, sesak, seakan-akan dia itu naik ke angkasa atau ke langit. Yang kemudian itu sebagai isyarat ilmiah bahwasanya angkasa sana adalah hampa udara. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kata kunci yang kemudian kita khulasokan atau kita
apa itu simpulkan dalam kitab ini. Sebelum nanti akan kita lanjutkan. Dan ini ternyata kata-kata kunci Syekh Abdul Majid Az-Zindani saat menerangkan mukjizat sains di dalam Al-Quran. Hadhil asroru wa ghairuhu, ya, fi a'maqis samai wa a'maqil ma'i wa batinil ardi wa butunil an'ami wa jawfin nabati wa fi tarkibil insan ma arafahal insanu illa fi hadzal zaman ba'da an sana'a adzqal alat allati tumkinu biha min ma'rifati hadhil asrar. Berbagai macam rahasia, asrar ini jamak dari sirrun, ya, yang ada di dalam langit, yang terkandung di dalam langit, yang ada di dalam air, yang ada di dalam bumi, yang ada di dalam butunil an'am, perut-perutnya hewan, yang ada di dalam wajaufin nabat, bagian dalam dari tumbuh-tumbuhan, wa fi tarkibil insan, dan juga termasuk dalam susunan anatomi tubuh manusia, ma arafahal insanu illa fi hadzal zaman. Semua itu tidak diketahui oleh manusia kecuali baru di zaman ini saja. Ba'da ansona adzqal alat, setelah dibikinnya alat-alat modern untuk mendeteksi berbagai macam rahasia yang ada di langit, di air, di bumi, di perutnya binatang, di bagian dalam tumbuhan, termasuk di dalam susunan anatomi tubuh manusia. Ya, allati tumkinu biha min ma'rifati hadhil asrar, yang alat-alat canggih itu memungkinkan untuk mendeteksi atau mengetahui berbagai macam rahasia ini. Nah, sekarang ini juga kata-kata kunci Bapak Ibu. Faman kasyafa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla alfi wa arba'imi'ati amin yauma la ta'iratun wala ghawashatun wala mukhtara'atun ilmiyatun, ya. Pertanyaannya itu begini. Faman, maka siapa? Kasyafa li Muhammadin, yang menyingkap untuk Muhammad atau yang memberitahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla alfi wa arba'imi'ah amin, ya, sebelum 1400 tahun yang lalu. Nah, coba sopo itu, ya? Yaumal la ta'ira, yang di hari itu tidak ada pesawat terbang, wala ghawashat, tidak ada kapal selam, wala mukhtara'atun ilmiyatun, dan juga tidak ada penemuan-penemuan yang ilmiah. Di saat Quran ini turun, belum ada penemuan-penemuan yang ilmiah. Belum ada alat yang untuk mendeteksi bagian dalam tumbuhan. Belum ada alat yang untuk mendeteksi bagaimana anatomi dari tubuh manusia, termasuk juga proses dari terciptanya manusia, dari mulai nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi idhoman, fakasawnal idhoma lahma thumma ansha'na khalqan akhar. Belum ada itu, ya. Belum ada juga berbagai macam alat yang untuk mendeteksi bahwasanya langit dan bumi ini awalnya itu satu, kemudian fafataqnahuma, kemudian kami pisah keduanya, yang kemudian hari ini disebut teori Big Bang. Belum ada. Siapa yang memberitahu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal itu ada di dalam Al-Qur'an. Inna hadza kullahu yashhadu li kulli akilin. Maka sesungguhnya ini semua menjadi bukti bagi setiap orang yang berakal, ya, fi Amerika, di Amerika, au Rusia, di Rusia, fil Hindi maupun di India, au Asini di Sin, Cina, au Uruba di Australia, di Eropa, au Australia atau di Australia, termasuk juga kita tambahi au fi Indonesia, termasuk juga di Indonesia, Pak, ya.
Ini enggak tahu ini Syekh Zandani kok gak menyantumkan Indonesia. Mungkin belum mengenal Indonesia. Maka kita tambahi au Indonesia, ya. Anna hadzal Qur'an nazala bi ilmillah. Bahwasanya Quran ini turun berdasarkan ilmunya Allah atau membawa ilmunya Allah. Sedangkan ilmunya Allah tidak terbatas. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul anzalahul ladzi, qul katakan wahai Muhammad, anzalahul ladzi, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, zat yang ya'lamus sirra, yang mengetahui segala hal yang rahasia, fis samawat, di langit-langit, wal ardi, maupun di bumi. Quran surat Al-Furqan ayat 6. Jadi ini semua bukti Pak, Bu, ya, bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Ya, benar-benar dari Allah. Karena ini menunjukkan sebuah kebenaran yang sifatnya mutlak, yang tidak bisa digugat sama sekali. Yang dikenal dengan kebenaran absolut, ya. Kama yashhadu likulli aqilin, sebagaimana juga menjadi bukti bagi setiap orang yang berakal, anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad itu benar-benar utusan Allah yang betul-betul meyakini dirinya benar dan seluruh risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Bukan sebagaimana ucapannya Pak Desakur yang beberapa pekan ini yang viral, Pak. Kan katanya Muhammad itu juga tidak merasa dirinya benar. Itu ngawur Pak Desakur itu. Mungkin lali baiknya ilmu yang dipelajarinya itu. Saya itu heran dengan Pak Desakur itu. Kok bisa lali itu? Katanya Muhammad tidak pede untuk mengatakan bahwasanya dirinya itu benar. Padahal Muhammad betul-betul yakin dirinya benar. Dan seluruh risalah yang diberikan oleh Allah kepadanya, seluruhnya adalah benar. Pun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan, termasuk diantaranya adalah fenomena alam. Ayat-ayat yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan itu, yang menyinggung ilmu pengetahuan itu, menurut para intelektual Islam, jumlahnya lebih dari 750 ayat. Ya. Dan itu hanya terpaut 150 ayat yang berbicara tentang masalah hukum hakam. Hukum-hukum yang bertalian dengan pidana, perdata, maupun hukum-hukum yang bertalian tentang masalah ibadah. Berarti sangat banyak Bapak Ibu. Yang itu menunjukkan ayat-ayat kauniyah yang semakin memantapkan, mengokohkan, meyakinkan terhadap kebenaran seluruh isi kandungan Al-Quran. Yang bertujuan untuk mengajak manusia berpikir, merenung, tadabur, untuk mendekatkan diri kepada pencipta alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka golongan ulama yang dalam ilmunya terhadap Quran, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, itu adalah hamba Allah yang sangat bertakwa kepada Allah. Sehingga kita kenal Quran surat Fatir ayat berapa ini ya? 12 ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Sehingga al-ilmu yajlu al-ama an qalbi sahibihi. Ilmu itu betul-betul menjadi cahaya bagi hati-hati yang buta. Kama yujli sawadad zulma al-qamar. Sebagaimana cahaya rembulan itu menerangi gelapnya kegelapan. Walaisa dzul ilmi bittaqwa kajahiliha. Dan tidaklah orang yang mempunyai ilmu yang kemudian diikuti dengan ketakwaan kepada Allah itu sama dengan orang yang bodoh.
walal basyiru kal a'ma ma lahu basar, dan juga bukanlah orang yang mengetahui itu kemudian sama dengan orang yang tidak mengetahui atau orang yang buta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini apa itu bagian kedua dari al-i'jazu al-ilmi al-ilmiyu al-hadisu lil Quran. Ya, jadi mukjizat sains di dalam Al-Quran. Ada satu sebagai ini apa itu? Lanjutannya ya. Ini berarti kelima, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Di dalam kitab ini hanya dipaparkan 10 ya. Padahal tadi ada berapa Bapak Ibu? Yang ayat-ayat Al-Qur'an yang bertalian dengan ilmu pengetahuan ada 750 ayat. Nah, ini dipaparkan hanya 10 ya. Dipaparkan hanya 10. Yang bagian kelima ya, yang ini saya ringkas. Bagian kelima ini annal jibala takhrukul ardo kal autat. Bahwasanya gunung-gunung itu menembus lapisan bumi seperti pasak. Nanti kita akan urai bagaimana model gunung itu yang salah satu fungsinya itu sebagai pasaknya bumi ya, sebagai pasaknya bumi, sehingga bumi ini menjadi tenang, kemudian makhluk yang ada di atasnya tidak goncang. Ternyata itu diantara penyebabnya Allah menciptakan gunung, yang gunung itu menjadi autat, pasak yang menembus lapisan bumi. Kemudian yang ke-6 ya, sebelah kanannya, innal ma'a idza nazala di sini ya enggak jelas ini apa itu namanya, tulisan saya sendiri ya. Soalnya ini ya, saya ke sini saja ya. Annal ma'a idza nazala ukhrajun nabat ya, bahwasannya air ketika diturunkan Allah dari langit, yang kita kenal dengan apa itu hujan, itu mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ini juga mukjizat ilmiah yang luar biasa. Kemudian ke bawahnya, inna fin nabati jami'an zaujiyatun ya, bahwasannya di dalam nabat tumbuh-tumbuhan semuanya itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan berpasang-pasangan, sehingga nanti ada jantan juga ada betina. Ini juga mukjizat ilmiah yang sebenarnya luar biasa. Kemudian yang selanjutnya ya, yang selanjutnya 6, 7, 8 ya. Annal a'shoba allati tata'allamu bihariqin nari wa syiddatil bardi tujadu fi jildil fakot. Bahwasanya saraf-saraf yang ada pada manusia yang kemudian merasakan panas, merasakan dingin, itu hanya ada pada permukaannya saja. Kalau sudah masuk ke melewati permukaan itu sudah tidak merasakan sakit. Itu nanti juga diterangkan di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, innal laban fil an'ami yahtalisu min bainil farthi fil am'ai ad-daqiqati ya, bahwasanya susu yang dihasilkan dari binatang itu diproses di antara kotoran yang melalui fil am'ai ad-daqiqati, melalui usus halus. Ini juga menjadi mukjizat yang baru diketemukan akhir-akhir ini ya. Kemudian yang ke-10 dari bagian ini mukjizat ilmiah yang ada di dalam kitab ini adalah bertalian tentang gelombang lautan, Pak. Di sini maka natil basyariyah
ta'rifu anna fil bahri maujan dakhilian ghairul mauji as-sabhi, ya. Manusia itu banyak yang tidak tahu bahwasanya gelombang lautan itu ada juga, tidak hanya di dalam permukaannya saja. Ada gelombang lautan bagian dalam. Dan itu tidak diketahui oleh manusia, tapi Al-Quran itu sudah mengungkapkannya. Dan para ilmuwan juga telah mengakui bahwasanya ternyata gelombang lautan itu tidak hanya bagian atas, tapi ada juga bagian bawah, bagian dalam lautan itu. Bahkan nanti ada beberapa yang itu diungkap juga di dalam Al-Quran. Yakni Quran surat An-Nur ayat 40. Baik Bapak Ibu, sekarang kita urai ya. Masih ada berapa waktu ini? Mudah-mudahan mencukupi ya. Bahwasannya apa itu namanya guru. Ada di dalam Quran surat An-Naba ayat 6 sampai 7. Insya Allah Bapak Ibu juga hafal ini ya. Alam naj'alil ardo mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Ya. Sehingga kemudian muncul teori bumi itu datar, ya. Wal jibala autada, dan gunung-gunung itu sebagai pasak. Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, ini kami kutip ya, itu menyebutkan begini. Wal jibala autada ai ja'alaha laha autada. Kami menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak-pasaknya bumi. Arsaha biha, sehingga bumi itu menjadi stabil. Wathabbataha, dan bumi itu juga akhirnya menjadi kokoh, ya. Wa qarraraha, dan bumi itu menjadi tetap, ya, menstabil. Dengan adanya gunung itu sebagai pasak bumi itu, ya, bumi itu menjadi stabil, bumi itu menjadi kokoh, bumi itu menjadi tetap, ya. Hatta sakanat, sehingga bumi itu tenang, ya. Walam tatorib biman alaiha, dan tidak mengguncang makhluk siapapun yang ada di atasnya. Sehingga ada teori yang namanya geosentris. Di samping ada teori heliosentris. Kan yang paling terkenal kan heliosentris ya Bapak Ibu ya. Bahwasanya matahari itu yang mengitari bumi. Bukan bumi yang mengitari matahari. Ada teori yang paling terkenal itu bumi yang mengitari matahari. Bukan matahari yang mengitari bumi. Aslinya dua teori ini sama-sama kuatnya Bapak Ibu. Ya. Teori yang namanya geosentris itu lebih cocok pada tafsiran ini. Bahwasanya bumi itu tenang, bahwasanya bumi itu menetap dan tidak berputar mengelilingi matahari. Di antara yang dalil yang menguatkan juga kaitannya adalah kisah Nabi Yusa bin Nun. Nabi Yusa bin Nun itu nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Musa. Saat itu perang hari Jumat. Perangnya habis sholat asar. Sedangkan perang itu kalau belum selesai sampai matahari tenggelam, itu nanti masuk hari Sabtu. Syariat dulu tidak boleh perang hari Sabtu, artinya harus berhenti. Nah, saat itu dia melihat matahari. Dia mengatakan, ya Syamsa, innaki makmura, wa ana makmurun. Hei matahari, kamu itu diperintahkan oleh Allah. Aku juga diperintahkan oleh Allah.
Kemudian akhirnya Nabi Yusuf bin Nun ini mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, tahanlah matahari ini. Akhirnya matahari itu ditahan oleh Allah sehingga tidak bergerak, tenggelam, ya. Dan akhirnya kemudian perang itu menang sebelum matahari itu tenggelam. Nah, ini teori geosentris. Bahwasanya matahari yang berputar mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Ini kaitannya teori ini jenengan bisa pilih, terserah. Pokoknya kaitannya ini bahwasanya gunung itu dijadikan Allah sebagai pasak. Sehingga bumi ini menjadi stabil, bumi ini menjadi kokoh, bumi ini menjadi tetap, bumi ini menjadi tenang, dan makhluk-makhluk yang ada di atasnya itu tidak mengalami guncangan sama sekali. Mungkin panjenengan bantah gini, itu karena putaran bumi itu sangat cepat Ustadz, sehingga kemudian setiap makhluk yang ada di atasnya tidak terguncang sama sekali. Berarti jenengan memilih teori heliosentris. Ini saya sementara ini memilih teori geosentris. Ini suka-suka saja, terserah ya. Pokoknya yang ini benar adanya Pak, benar adanya. Kemudian Quran surat Al-Anbiya ayat 31. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak guncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapatkan petunjuk. Berapakah dalamnya pasak bumi yang gunung itu sebagai pasaknya? Ini gambaran globalnya Bapak Ibu. Pasak yang menghunjam itu seperti itu, lempengan yang sering bergeser dipaku oleh gunung. Ini kami kutipkan pendapat dari Profesor Frank Press. Dia adalah seorang penasihat sains untuk Presiden Jimmy Carter yang pernah menjabat selama 12 tahun sebagai Ketua National Academy of Science di Washington DC, Amerika. Apa yang dikatakan oleh beliau, ya, gunung itu memiliki akar yang sangat dalam masuk ke lapisan bawah bumi. Panjangnya akar, ini akar gunung yang masuk ke lapisan bumi itu, ya, dari gunung-gunung tersebut dapat mencapai beberapa kali tinggi gunung-gunung itu dari permukaan ke puncaknya. Jadi akar yang menembus bumi, yang tadi disebut anal jibala tahrukol ardo autada, yang menembus lapisan bumi dan menjadi pasak bumi itu, ya, itu panjangnya lebih panjang daripada gunung yang kita lihat itu, dari permukaan dan tingginya gunung itu. Panjangnya itu lebih panjang ke dalam daripada ke atas, dan itu maksudnya yang menjadi autada, pasaknya bumi. Ini Masya Allah, hebatnya Allah di dalam mengungkap gaya bahasa Al-Quran itu, apa itu autada, seperti itu saja. Tapi ternyata setelah diteliti itu seperti itu Bapak Ibu. Ini gambarannya, ya. Annal jibala takhrukul ardo kal autad. Bahwasanya gunung-gunung itu menembus lapisan bumi seperti pasak. Ini gambarannya permukaan Bapak Ibu. Dan ini permukaan gunung dan ini tingginya gunung. Sedangkan akarnya gunung yang menembus lapisan bumi ke bawahnya ini loh Bapak Ibu. Nah, jenengan bisa lihat kan? Nah, ini mestinya syutingnya juga merah ke sana, Mas. Sehingga jelas nanti yang melihat di YouTube itu, ya kan? Nah, ini artinya lebih panjang akar yang menembus ke lapisan bumi daripada tingginya gunung tersebut. Dan itu menunjukkan bahwasannya gunung-gunung itu sebagai pasak bagi bumi yang membuat bumi itu stabil, yang membuat bumi itu koror, menetap, yang membuat bumi itu kuat, ya,
dan makhluk yang ada di atasnya itu tidak tergoncang. Dan maha benar Allah atas segala firman-Nya. Seperti itu. Di sini juga terlihat Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Selanjutnya tentang masalah tumbuh-tumbuhan, setelah itu kemudian hidup, tumbuh, berkembang, yang sebelumnya itu ada hujan yang turun. Alhamdulillah ini musim hujan. Ini juga semakin kita insya Allah semakin bisa bertafakur dan bertadabur ini. Di dalam Al-Quran disebut, wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an, dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Ya, fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habbam mutarakiba, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir-butir yang banyak. Ringkasnya, hujan turun, kemudian tumbuh-tumbuhan itu akhirnya hidup. Ya, ketika tumbuh-tumbuhan hidup itu, di sini Al-Quran menggunakan kata-kata khadiron. Ya, tumbuh-tumbuhan kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Khadiron itu artinya menghijau. Para ahli menyebut sebagai klorofil. Klorofil inilah yang kemudian cikal bakal tumbuhnya atau menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan. Ini juga ternyata sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, orang itu kemudian meneliti, mengungkap, menarasikan, mempresentasikan ya pada abad 19, pada abad 20. Padahal itu sudah diturunkan oleh Allah 14 abad yang silam. Seperti itu. Dan ini sekali lagi menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Ini gambarannya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Selanjutnya tentang bahwasanya tumbuh-tumbuhan itu berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Sebagaimana halnya makhluk, ada laki-laki dan ada perempuan. Ada hitam, ada putih. Ya, ini berpasang-pasangan, berpasang-pasangan. Makhluk ada laki-laki dan ada perempuan. Kalau ada di antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan khunsa, khunsa yang kemudian diterjemahkan apa itu namanya banci ya Pak ya, maka banci ini adalah penyakit yang harus disembuhkan. Soalnya di dalam Islam itu jelas Pak, kaitannya gender dia laki-laki atau perempuan. Ya, sehingga nanti di dalam ilmu fikih itu disebut begini. Kalau ada yang khunsa, banci itu, maka nanti yang paling dilihat adalah mana sifat yang paling dominan. Kalau dia sifat yang paling dominan itu adalah laki-laki, ya, gentle, maka dia dihukumi laki-laki. Kalau yang paling dominan adalah sifat perempuan, maka dia dihukumi perempuan. Bagaimana kalau dia punya kelamin yang ganda? Laki apa itu dia punya zakar, dia juga punya vagina. Ahli fikih memberi solusi. Dilihat ketika dia buang air kecil. Buang air kecil itu keluar dari mana? Kalau keluar dari vagina, dia dihukumi wanita. Kalau keluar dari zakar, dia dihukumi laki-laki. Soalnya nanti ini ada urutannya warisan, Pak. Coba nanti kalau banci dia warisan dapat warisan apa dia? Ya ada bagiannya, ya. Sedangkan warisan hanya ada antara laki-laki dengan perempuan, gitu. Ahli fikih itu detail Pak, menjelaskan seperti itu. Tidak ada kemudian apa itu banci itu dipelihara, kemudian ada kontes waria, itu
menyesatkan dan merusak itu. Inilah kemudian yang membuat cikal bakal munculnya homo dan lesbi. Sehingga kemudian muncul LGBT. Ini tidak boleh di dalam Islam. Bahaya sekali itu LGBT itu. Maka LGBT itu mestinya harus dibina baik-baik. Dibina baik-baik. Dibina baik-baik. Sampai waras bertaubat untuk memposisikan dia laki-laki atau perempuan. Nah, soalnya kalau dibiarkan malah diadakan kontes, kemudian LGBT ini semakin berkembang, akhirnya muncul homo lesbi, bahaya. Ini mengundang adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah ada kaum homo lesbi, namanya kaum Sodom, ya, kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut itu loh, kaumnya Nabi Lut. Naudzubillah min dzalik. Kaumnya Nabi Lut yang tidak mau menerima dakwanya Nabi Lut itu kan dibinasakan oleh Allah dengan 4 kebinasaan sekaligus. 1, mata mereka dibikin buta oleh Allah, dikibas dengan sayapnya malaikat. 2, mereka dihujani batu dari langit. Ya. 3, mereka itu dibinasakan dengan suara yang memekakkan telinga, sehingga jantung dan hatinya itu menjadi terpotong-potong. Yang 4, bumi yang mereka pijak itu diangkat oleh Allah ke langit, sehingga bagian bawah menjadi atas, bagian atas menjadi bawah, sehingga binatang-binatang itu menjerit ketakutan. Itu mengerikan, Pak. Sehingga LGBT itu mengerikan hasilnya kalau dibiarkan. Ini dijar-jarno hasilnya mengerikan. Karena itu mengundang adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa dibina, disembuhkan, sehingga kemudian tobat dan memposisikan dirinya laki-laki atau perempuan. Beres hasilnya. Bukan malah dipelihara, kemudian malah menjadi ajang kontes waria, apalagi naudzubillah sampai kemudian terjadi pernikahan sejenis seperti di Amerika, Swedia, Belanda, itu kan bahaya sekali. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi di Indonesia. Allahumma amin. Pun kembali ke sini, ya. Bahwasanya tumbuh-tumbuhan itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. In anna fin nabatat jami'an zaujiyah. Ada jantan, juga ada betina, ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri-diri mereka. Diri-diri mereka ini juga termasuk jin, juga termasuk manusia. Berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Sehingga sekali lagi tidak boleh ada homo, ada lesbi. Itu dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan yang disebutkan di kitab ini dan yang diungkap di dalam kitab ini kaitannya nabatat. Kaitannya adalah tumbuh-tumbuhan. Bahwasanya dalam tumbuh-tumbuhan itu ada sel jantan, ada sel betina. Yang kemudian ketika kawin diantaranya dengan hembusan angin, kemudian akhirnya ketemu pasangannya itu, dan akhirnya kemudian juga berkembang biak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu juga telah diungkap oleh Al-Quran. Quran surat Yasin ayat 36 ini. Dan kemudian mereka mengungkap kaitannya tumbuh-tumbuhan ini, sekali lagi pengetahuan-pengetahuan itu baru diungkap saat-saat ini. Sebelumnya itu belum pernah ada. Nah, ini juga menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Makanya disebut al-i'jazu al-ilmiyu al-hadisu lil Quran. Kita tidak meremehkan kitab-kitab yang lain, ya. Nuwun sewu, karena kitab-kitab yang lain itu kalau tidak diremehkan juga sudah remeh gitu loh, ya. Tidak ada di dalam kitab-kitab lain, tidak ada. Dan itu hanya ada di dalam Al-Quran. Ya, ini hebatnya dari kitab Al-Quran. Maka di pertemuan awal kita sudah sampaikan. Al-Quran ini satu kitab yang istimewa dan mukjizat
terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih ada waktu Mas? Masih ada waktu Pak Wito? Habis. Oh, baik. Baik, masih ada 1 atau 2 menit. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang tidak setuju dengan penjelasan saya, kami juga persilakan. Mari kita berdiskusi ya. Ada Bapak Ibu? Ya. Ya. Itu menjadi perdebatan yang luar biasa dari para ahli Mas ya. Hingga saat ini kaitannya bumi itu bulat atau bumi itu datar, kami secara khusus belum pernah mengkajinya ya. Hanya secara global ya, kami lebih memilih pendapat yang menyatakan bumi itu datar. Yang diantara menjadi dasarnya itu yang kita sebutkan tadi nih. Quran surat An-Naba ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Ya. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, mihada. Hanya saja untuk tafsiran mihada ini nanti bagi mereka yang berpendapat bumi itu bulat, itu nanti dikaitkan kepada dalil yang lain. Maka sekali lagi kami tidak berani untuk menjawab mana yang lebih kuat antara bumi itu datar atau bumi itu bulat. Ya, tadi yang menjadi penekanan kami kaitannya teori geosentris dan heliosentris. Itu kaitannya itu adalah yang benar itu bumi mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi. Nah, saya telah menuntaskan membaca kitab yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Sabik, yang kitab itu judulnya Matahari Mengelilingi Bumi, sebuah kepastian dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada itu kitabnya khusus dan kami alhamdulillah pernah menuntaskannya. Termasuk kitab yang pernah kami baca adalah dari Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani yang menguatkan apa itu kitab tersebut, bahwasanya lebih menenteramkan memilih pendapat geosentris daripada heliosentris. Kaitannya termasuk ketika Dajjal itu muncul, di antara istidrot Dajjal itu nanti kan menyetop peredaran matahari. Seandainya teori yang benar itu adalah geosentris, bumi yang mengelilingi matahari, kemudian Dajjal itu menyetop matahari, akhirnya kemudian sehari seperti 1 tahun, sehari seperti 1 bulan, sehari seperti 1 bulan, 1 pekan ya, maka nanti tidak ada ngefek apa-apa ketika matahari itu disetop oleh Dajjal, sedangkan teori yang benar adalah geosentris, bumi yang mengelilingi matahari, kan nggak ngefek akhirnya. Nah, makanya wallahu a'lam bishawab. Ini kaitannya ini memang banyak perdebatan. Bahwasanya secara pribadi kami lebih memilih heliosentris, bukan geosentris. Matahari mengelilingi bumi, bukan bumi mengelilingi matahari. Yang jelas kaitannya ini memang banyak bisa didiskusikan lebih lanjut. Ini kaitannya bumi datar, bumi bulat, secara mendalam kami belum pernah membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian Bapak Ibu kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semakin memantapkan dan mengokohkan keimanan kita terhadap kebenaran seluruh isi Al-Quran dan seluruh risalah Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.